Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang dosa yang dilakukan hati, penyakit batin yang perlu diketahui. Mari kita simak dengan penuh perhatian dan hati yang ikhlas. Dosa yang diperbuat oleh hati merujuk pada perbuatan, atau sikap batin yang dianggap berdosa dalam pandangan agama, meskipun tidak terwujud dalam tindakan fisik. Dalam ajaran Islam, beberapa contoh dosa hati antara lain. 1. Riya, pamer, melakukan amal kebaikan dengan niat mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain, bukan karena Allah. 2. Hasad, iri dan dengki, perasaan tidak suka melihat orang lain mendapatkan kenikmatan atau rezeki, dan menginginkan agar nikmat tersebut hilang dari orang itu. 3. Takabur, sombong, merasa lebih baik atau lebih tinggi dibandingkan orang lain, serta merendahkan mereka. 4. Suuzon, berburuk sangka, memiliki prasangka negatif terhadap orang lain tanpa alasan yang jelas atau bukti yang cukup. 5. Cinta dunia berlebihan, terlalu mencintai harta benda, kekuasaan, atau kedudukan hingga melupakan kewajiban kepada Allah. 6. Godop, marah yang berlebihan, marah adalah emosi alami yang dialami setiap manusia. Namun, dalam Islam, marah yang tidak terkendali bisa membawa dampak buruk dan bahkan menjadi dosa jika tidak diarahkan dengan baik. 1. Riya, pamer amal. Riya adalah melakukan ibadah atau amal saleh dengan niat untuk dipuji atau dilihat orang lain, bukan semata-mata karena Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil." Mereka bertanya, "Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Riya." Hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, "Apa itu syirik kecil, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Riya." Pada hari kiamat, ketika Allah memberikan balasan kepada manusia atas amal perbuatan mereka, Allah akan berfirman kepada orang-orang yang berbuat riya, "Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian pameri di dunia, lalu lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka." Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya riya, yang paling sedikit pun adalah syirik, dan siapa yang memusuhi wali Allah, maka sungguh dia telah menantang Allah berperang. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, yang tersembunyi tidak suka pamer, yang jika mereka tidak hadir, maka tidak ada yang mencarinya, dan jika mereka hadir, maka tidak ada yang mengenalinya. Hati mereka adalah lentera petunjuk, mereka keluar dari setiap fitnah yang gelap gulita. Hadis riwayat Ahmad. Barang siapa yang berbuat sesuatu untuk didengar manusia, sumah Allah akan menampakkan niatnya itu di hadapan manusia, pada hari kiamat, dan barang siapa yang berbuat sesuatu untuk dilihat manusia, riya, Allah akan menampakkan niatnya itu di hadapan manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis-hadis tentang bahaya riya, pamer, memberikan peringatan kepada umat Islam agar menjauhi amalan yang dilakukan bukan semata-mata karena Allah, melainkan demi mendapatkan pujian dari manusia. Riya termasuk dalam syirik kecil, karena melibatkan unsur mempersekutukan Allah dalam niat beribadah. Terlihat jelas bahwa riya tidak hanya membatalkan amal ibadah, tetapi juga mendatangkan kemurkaan Allah. Niat yang ikhlas adalah inti dari diterimanya amal ibadah dalam Islam. 2. Hasad, iri hati dan dengki. Hasad adalah perasaan dengki, perasaan tidak senang atau iri hati terhadap nikmat yang dimiliki orang lain, dan keinginan agar nikmat tersebut hilang dari orang tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jauhilah oleh kalian sifat hasad dengki, karena hasad itu memakan kebaikan-kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar." Hadis riwayat Abu Dawud.
Jauhilah oleh kalian sifat hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan, menghancurkan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Janganlah kalian saling membenci, saling dengki, hasad, dan saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal, seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu dia menghabiskannya di jalan yang benar, di jalan Allah, dan seseorang yang Allah berikan ilmu, lalu dia mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis-hadis ini, kita dapat memahami bahwa hasad adalah perilaku yang sangat tercela dalam Islam. Sifat ini tidak hanya merusak hubungan sosial tetapi juga menghancurkan amal kebaikan seseorang, dan hasad hanya dibolehkan ghibtah dalam dua hal, yaitu terhadap orang yang menggunakan kekayaan atau ilmunya di jalan Allah. Ghibtah adalah bentuk iri yang positif, di mana seseorang ingin memiliki nikmat serupa untuk kebaikan, tanpa menginginkan hilangnya nikmat tersebut dari orang lain. 3. Takanur. Sombong. Sombong adalah perasaan merasa lebih tinggi atau lebih baik dari orang lain, dan merendahkan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Pesan utama dari hadis-hadis ini adalah, bahwa kesombongan adalah perilaku yang sangat dihindari dalam Islam, karena berlawanan dengan sikap tawaduk rendah hati yang dicintai Allah. 4. Suudzon. Berprasangka buruk. Suudzon adalah prasangka buruk terhadap orang lain tanpa adanya bukti yang jelas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dustanya perkataan. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, janganlah kalian saling memata-matai, janganlah kalian saling mendengki, janganlah kalian saling membenci, dan janganlah kalian saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Sesungguhnya Allah mengharamkan darah, harta, dan kehormatan seorang muslim atas muslim yang lain, dan cukup buruk bagi seseorang untuk merendahkan saudaranya sesama muslim. Setiap muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Janganlah kalian berprasangka buruk, karena berprasangka buruk adalah seburuk-buruk perkataan. Hadis riwayat Abu Dawud. Hati-hatilah kalian dari berprasangka, karena prasangka itu adalah seburuk-buruknya perkataan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Dari hadis-hadis di atas, jelas bahwa Islam melarang umatnya untuk berprasangka buruk terhadap orang lain karena hal ini dapat menimbulkan fitnah, perselisihan, dan permusuhan. Sebaliknya, Islam menganjurkan untuk berpikir positif, husnuzon, dan selalu mencari sisi baik dalam diri orang lain. 5. Cinta dunia berlebihan. Berikut beberapa hadis yang berbicara tentang cinta dunia berlebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu masa kepada manusia, di mana mereka tidak peduli dari mana harta itu diperoleh, apakah dari yang halal atau yang haram. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Cinta dunia adalah pangkal dari segala kesalahan, dosa. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian. Akan tetapi, yang aku khawatirkan atas kalian adalah dunia, sebagaimana telah dibentangkan kepada orang-orang sebelum kalian, lalu mereka berlomba-lomba mengejarnya sebagaimana kalian berlomba-lomba mengejarnya.
maka dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana ia telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya dunia itu manis dan indah. Dan sesungguhnya Allah akan menjadikan kalian khalifah di dunia, maka Dia akan melihat bagaimana kalian berbuat. Oleh karena itu, takutlah terhadap dunia, dan takutlah terhadap wanita, karena fitnah pertama kali terjadi pada Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis-hadis tersebut, kita dapat memahami bahwa cinta dunia yang berlebihan membawa dampak buruk, baik dari segi akhlak, iman, maupun kehidupan sosial. Oleh karena itu, Islam mendorong umatnya untuk hidup seimbang, mengutamakan akhirat dan tidak terjerat dalam kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. 6. Godop, marah yang berlebihan. Marah yang tidak terkontrol dapat mengarahkan seseorang pada perbuatan dosa, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan marah, bagimu surga." Hadis riwayat Tobroni. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa ada seseorang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Berilah aku nasihat." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan marah." Orang itu mengulangi permintaannya beberapa kali, namun beliau tetap menjawab, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang menahan amarah padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluknya, hingga dia memberinya pilihan bidadari yang dia sukai. Hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya marah itu berasal dari setan, dan setan itu diciptakan dari api. Sesungguhnya api itu hanya dapat dipadamkan dengan air. Oleh karena itu, jika salah seorang di antara kalian marah, hendaklah dia berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari hadis-hadis di atas, kita dapat memahami bahwa mengendalikan amarah merupakan perintah yang penting dalam Islam, karena marah yang tidak terkendali dapat menyebabkan dosa dan keburukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk berusaha menahan amarah dan bersikap sabar dalam berbagai situasi. Semua dosa ini berhubungan erat dengan kondisi hati dan dapat merusak amal seseorang jika tidak diperbaiki. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kebersihan hati karena hati adalah sumber segala amal perbuatan manusia. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.